Lah. Apa itu? Ih. Oh, bener. Mantap. Selamat sore para angler seluruh Nusantara. Kali ini bersama teman-teman dari Merauke, saya akan mengeksplor salah satu spot baru di salah satu anak sungai Biak. Menurut informasi yang kami dapat, Sungai Eli memiliki potensi ikan predator yang cukup menjanjikan. Ya, target kami kali ini adalah si kakap putih atau lebih kerennya biasa dipanggil baramundi. Salah satu ikan predator air tawar yang juga biasa hidup di perairan muara sungai. Untuk bisa masuk ke spot, kami harus berangkat bersama kapal pengirim sembako ke masyarakat pedalaman di wilayah Merauke ini. Oke, sekarang kita lagi di Merauke. Ini rencana kita mau masuk explore ke sungai yang belum pernah dipancing. Ini saya bersama ada Mas Yayu nih. Mas, bisa ceritain sedikit Mas yang di dalaman gimana? Oh iya. Ini tujuan kita mau ke Kaleli. Tempat kita di Kaleli. Biasanya ngapain di kali ini? Saya ada buka kios di sana. Oh, buka kios ya? Jadi dari kota Merauke? Bawa barang kelontongan untuk naik. Oke. Di sana ikannya gimana Mas? Di sana biasanya kalau musim-musim begini ikan-ikan kakap biasa pada naik. Banyak ya? Iya. Biasa juga ngambil juga? Biasa saya Hasil beli hasil dari masyarakat juga hasil alam. Oh gitu. Kita mau explore, belum pernah dipancingin. Dan kita ikut sama Mas Yayu yang biasa jual sembako ya? Mas, Iya. ya? Kelontongan masuk ke pedalaman. Oke, mudah-mudahan kita berhasil dapat monsternya, kakap putih dan arwana. Ya, dari Yayut inilah informasi bahwa potensi Sungai Eli untuk strike baramundi kami dapat. Karena merupakan spot baru, saya yakin kali ini jumlah dan ukuran kakap putih di sini tidak akan mengecewakan. Mantap! Setelah semua peralatan mancing dan sembako untuk warga pedalaman, boat langsung bergerak menuju spot. Menggunakan dua mesin berukuran 20 PK, perjalanan menuju spot membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih. Waktu yang cukup panjang untuk bisa menikmati pemandangan hutan di sepanjang aliran Sungai Eli. Mantap! Rimbunnya belantara aliran sungai ini cukup menandakan bahwa alam di sini masih cukup terjaga. Meski beberapa lokasi sudah ditumbuhi tanaman-tanaman kebun, tapi itu adalah milik warga lokal yang digarap secara tradisional. Permisi Bapak. Permisi Pak. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Inilah tanah Papua. Tempat yang terlihat tak bertuan pun ternyata telah dimiliki oleh masyarakat adat. Seperti halnya di ranah Papua lainnya, sebelum mulai turun memancing, izin sirih pinang harus kami lakukan. Nih, kita ketemu sama kepala suku di sini, Bapak Benyamin. Kita mesti izin kalau mau mancing kita di Papua sini, khususnya di Merauke. Kita mesti izin bawa sirih pinang, kapur, sama tembakau. Mungkin nanti mereka ada ritual untuk doain kita. Ya, tradisi sirih pinang merupakan sebuah cara kita meminta izin kepada tetua suku dan dusun setempat. Tradisi ini merupakan sebuah bentuk penghormatan kami terhadap tuan rumah dan tentu untuk kelancaran dan kesuksesan trip kali ini. Izin sirih pinang telah turun dan kami sudah bisa langsung menuju spot-spot potensial di mana baramundi bersarang dan mencari makan. Mantap! Hujan yang turun di bagian hulu sungai selama 3 hari sebelum kedatangan kami membuat debit air Eli menjadi cukup tinggi. Tapi bukan berarti mustahil untuk bisa merasakan sensasi strike saat ini. Justru menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk bisa memancing agresivitas ikan target kami. Dan benar saja, tak perlu waktu lama buat Sun untuk bisa strike. Wow, sayang sekali Mas Bro. Beberapa meter dari boat, ikan berhasil meronta dan melepaskan diri dari hook umpan buatan milik Sean.
Meski gagal, landed cukup menjadi sebuah pertanda bahwa ikan-ikan di sini memang sangat agresif. Mantap! Wih. Galak dia betul. Udah diacak-acak tadi rumahnya. Kali ini keberuntungan lebih dulu memihak ke saya. Menggunakan umpan jenis floating, sang predator langsung bereaksi. Strike, Mas Bro! Berbeda dengan tarikan ikan kakap seperti biasanya, kali ini tenaga yang saya hadapi terasa lebih kuat dan bertenaga. Maklum saja, kakap-kakap putih di sini hidup dalam habitat sungai dengan arus yang cukup kuat. Aduh. Akhirnya pertarungan menjadi milik saya. Seekor baramundi dengan sisik kuning kemasan berhasil landed. Mantap sekali. Warnanya ya. Lihat nih. Baramundi. Warnanya emas. Coklat keemasan. Ini tergantung dengan habitat airnya. Di sini warnanya airnya bersih. Seperti gambut. Kalau dia airnya coklat, dia warnanya juga berubah. Makanya tergantung dengan air. Pengaruh besar juga. Warnanya lebih cantik ya. Oke, mantap. Lihat saja Mas Bro, cantik bukan warna sisiknya? Mantap. Dan dia punya mulut besar sekali. Dia tidak punya gigi. Dia punya gigi halus sekali. Tuh, lihat. Kita pegang jari kita di mulutnya tidak apa-apa. Karena dia tidak bergigi, dia punya gigi halus seperti kerapu. Oke? Oke, Mas. Merauke, mantap. Berhasil menaikkan seekor kakap putih ukuran remaja, boat kami arahkan ke bagian hulu untuk mencari ukuran yang lebih besar. Sementara di longboat kayu sebelah, Hendra sepertinya juga tengah sibuk meladeni perlawanan ikan. Ayo Mas Bro, angkat ikannya ke atas boat. Tak perlu waktu lama untuk Hendra menikmati tarikan sang baramundi. Akhirnya seekor ikan ukuran remaja berhasil takluk di tangan Hendra. Kuat, Bo, tariannya. Mantap. Supaya bisa lebih besar lagi, kita rilis. Biar ngundang induk-induk sama anak-anaknya. Biar jadi indukan. Dadah. Mantap. Belum selesai melepas ikan, giliran Mamik mendapat respons sang predator. Angler kawakan yang hobi memasak ini pun langsung menggiring ikan mendekati longboat. Ada yang dapat lagi tuh, depan. Dan seekor baby baramundi kembali landed di atas boat yang dimotori oleh Pak Ben ini. Spot yang benar-benar potensial. Anjing mania. Mantap. Ya, selamat tinggal. Semoga kamu tempat besar ya. Oke, anjing mania. Mantap. Strike lagi. Double strike. Menyambung perolehan Hendra dan Mami, giliran Iwan yang merasakan sensasi strike. Dengan tenang dan tangan dinginnya, Iwan berhasil membuat ikan menyerah. Mantap. Baramundi yang ketiga. Di satu spot aja sini. Ini kayaknya sarangnya semua yang di sini. Ya, kita lihat itu memang terlihat banyak ranting-ranting dan terbukti saya orang ketiga yang dapat baramundi yang ketiga juga di satu spot yang sama ya. Kita rilis ya. Inilah salah satu predator yang bisa hidup di dua jenis air, yaitu air tawar dan air laut atau payau saat masuk musim kawin. Mancing mania, mantap betul.
belakang Slack. Pak Yayu. Kasih lihat mukanya sedikit. Tak mau kalah dengan teman-teman dari Merauke, umpan Yayut juga mendapat sambaran ikan dari dalam air. Lihat saja lengkungan ujung joran Yayut dan tali yang terus bergerak. Kan baru kerasa sekarang. Sepertinya ikan tak mau menyerah begitu saja. Meski baru pertama mencoba teknik casting, tapi tak sulit bagi Yayut untuk memaksa ikan menyerah. Wajar saja Mas Bro, sebelum mengajak kami ke sini, supplier sembako satu ini juga sudah pernah merasakan sensasi tarikan sang ikan saat survei lokasi. Pancing mania mantap. Tak berselang lama, lemparan Pak Michael ke sarang predator berhasil mengganggu sang ikan. Strike lagi Mas Bro. Jauh-jauh terbang dari Bandung, tentu Pak Michael nggak mau kalah dalam pertarungannya. Dengan piranti yang memadai dan teknik yang mumpuni, ikan berhasil landed dalam hitungan detik. Bara. Mantap. Ya, sensasi strike Baramundi bisa keluar saat dia meronta ke atas permukaan air. Tapi jika mata kail tidak menyangkut sempurna, ikan bisa langsung melepaskan diri. Karakter bertarung seperti itulah yang membuat angler-angler menempatkan ikan Hemaprodit satu ini menjadi salah satu target utama mereka. Berapa kilo? 6 pound 3 kiloan ya. Mancing mania mantap. Tak mau kalah dengan sang papa, San juga berhasil mendapat respon kuat dari ikan. Mata bulan. Takut. Dan ternyata hook belum menyangkut sempurna dalam mulut ikan. Sekali hentak, ikan berhasil melepaskan diri. Tempat yang sama 2 kali. Dua-duanya ngocel lagi. Cari lagi. Melihat spot yang benar-benar potensial, Sean tak ambil pusing dengan ikan yang baru saja lepas. Kembali umpannya dilempar ke spot dan benar saja strike kedua langsung didapatnya. Mantap! Angler yang baru masuk kelas 1 SMP ini tak mau kehilangan kesempatan keduanya. Joran langsung dihentakkan supaya hook bisa menyangkut kuat di rahang ikan. Dan tentu saja angler cilik satu ini lebih memilih menaikkan ikan lebih dulu daripada bermain-main dengan pertarungannya. Pancing mania mantap. Meski debit air masih cukup tinggi, tapi agresivitas ikan-ikan target kami kali ini perlu diacungi jempol. Inilah salah satu bukti bahwa saat musim kemarau tempat ini benar-benar memiliki suhu yang tinggi. Beberapa kali saya melihat batang pohon habis terbakar. Itu udah gosong, dia terbakar sendiri katanya. Saking panasnya mungkin kemarau. Ini juga bahaya kalau kita senggol sedikit bisa roboh ini. Ayo. Asik melempar umpan, tak sengaja baut kami menempel di ranting-ranting yang ada sarang serangganya. Sontak, reaksi Yayut membuat seisi baut menjadi kebingungan dan panik. Agus, cepat turun. Agus, Ya, tabuan atau tawon hutan memang senang membuat sarang di ranting kering atau batang pohon yang rendah. Wajar saja jika Yayut panik. Tabuan memiliki sengatan yang cukup menyakitkan. Jika tak tahan, badan korban yang tersengat tabuan bisa mengalami demam tinggi akibat racun sengatnya. Aman Mas Yayu? aman. Apa tadi? Tabuan. Tabuan itu apa? Tahun. Oh tawon. Iya. Lebah Orang ya? Kita bilang di sini ini tabuan. Oh. Ganas itu ya? Woi. Panas dingin ya. Biasa kalau digigit kita langsung panas itu.
Sedikit menjauh dari sarang tabuan, kami kembali menemukan spot potensial berupa batang kayu yang melintang di aliran sungai. Tanpa menunggu komando, kembali umpan-umpan berterbangan dan jatuh di sekitar spot. Akhirnya double strike antara papa dan anaklah yang terjadi. Mantap! Seperti tak mau saling kalah, Pak Michael dan Sean harus memaksa ikan untuk mendekati ke boat untuk bisa diangkat. Maju. Oke. Iya. Oh, tarik lagi. Tarik, Gar. Maju dikit. Iya. Itu warnanya. Mantap. Dulu dong. Warnanya emas ya, kelihatan lihat. Warnanya lihat. Ini benar-benar kalau airnya warnanya jernih, bersih, tidak ada polusi. Ini lihat. Warna cantik sekali. Kemasan, coklat kemasan. Dan kembali ikan target berhasil menambah pundi-pundi perolehan kami kali ini. Seekor kakap putih dengan sisi kuning keemasan karena habitatnya di air yang cukup bersih. Mantap! Double strike ya. Double strike saya nama Pak Michael. Oke. Tapi saya masih tarpun. Target kita belum nih, arwana ya. Arwana ya. Mudah-mudahan ntar dapat. Oke. Mancing mania? Mantap. Kali ini Dewi Keberuntungan kembali menghampiri saya. Umpan yang bermain di permukaan air saat tali saya gulung berhasil memikat perhatian sang predator. Benar-benar predator yang kuat dan pantang menyerah. Berkali-kali menarik ke dasar sungai membuat saya harus tarik ulur meladeni perlawanannya. Ya, saat menghadapi predator seperti ini perlu kesabaran dan teknik dalam menaikkan ikan. Jika ikan mulai lengah, barulah tali bisa kita gulung dengan cepat untuk menaikkan ikan.